Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kita lanjutkan pengajian kitab At-Taqriratus Sadidah dalam pembahasan fikih, yaitu sebelumnya mengenai tentang rukun-rukun wudhu. Ini kita mulai masuk ke dalam sunnah-sunnah wudhu. Kita mulai ya bro. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudhu'i kathiratun awsalaha ba'duhum ila sab'ina. Sunnah-sunnah wudhu banyak sekali, dan sampai kemudian para ulama itu sebagiannya menghitung sunnah wudhu sampai ke dalam hitungan 70 sunnah. Wa minha diantaranya al-awwalu as-sunanu allati qabla ghuslil wajhi. Yang pertama adalah sunnah sebelum membasuh wajah. At-talafudhu biniyati sunanil wudhu'i fayaqulu nawaitu sunanal wudhu'i. Yang pertama adalah melafadzkan untuk niat melakukan sunnah wudhu, atau kita bunyi dengan bunyi nawaitu sunanal wudhu'i. Jadi yang pertama sebelum melakukan wudhu adalah disunnahkan untuk berniat melakukan sunnah wudhu, yaitu yang dilakukan sebelum membasuh muka. Ya, jadi sebelum membasuh muka kita berniat untuk melakukan sunnah wudhu terlebih dahulu, karena nanti rukun niatnya adanya di pas membasuh muka. Yang kedua at-tasmiyatu wa ta'awudhu, membaca bismillah dan membaca ta'awudh. Wa aqalluha, minimal bismillah, minimal orang membaca bismillah itu sudah mendapatkan kesunahan. Wa akmaluha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Dan jika ingin sempurna maka membunyikannya dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca rabbi a'udzu bika min hamazati syayatini wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Jadi dilanjutkan membaca ini nih, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatini wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Jadi ini dibaca sebelum membasuh muka. Ya, sebelum membasuh muka, pas kita lagi ngusap-ngusap tangan atau masih membasuh tangan, itu kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Nah, itu ya kita baca ya. Yang ketiga, sebelum membasuh muka kita juga disunahkan untuk asyiwaku, menggosok gigi. Wa yusannu ayyakuna minal aroki wa munaddan bil ma'i. Hal seperti itu disunahkan menggosok giginya itu dengan kayu arok, wa munaddan bil ma'i, dan kayu arok tersebut dibasahi menggunakan air. Wa bil yadil yumna, menggosok giginya menggunakan tangan kanan. Wa du'a'u indahu fayaqulu, dan membaca doa ketika bersiwak tersebut. Ya, jadi yang ketiga itu kita disunahkan untuk bersiwak terlebih dahulu, menggosok gigi terlebih dahulu sebelum membasuh muka. Nah, bersiwaknya di sini itu dianjurkan menggunakan kayu arok, dan kayu aroknya dibasahi menggunakan air. Kemudian gosok giginya menggunakan tangan kanan. Kita berdoa ketika gosok gigi tersebut dengan membaca Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Ini doanya ketika bersiwak saat wudhu atau sebelum membasuh muka ya. Yang keempat, ghusul kafaini, membasuh kedua telapak tangan, ilal qaw'aini, sampai dengan mata tangan atau sampai dengan pergelangan tangan. Wa yusannu ghusluhuma ma'an. Nah, disunahkan untuk membasuhnya ini berbarengan. Ya, jadi disunahkan membasuh kedua telapak tangan ini berbarengan, tidak dipisahkan kanan dulu ataupun kiri dulu. Wa yaqulu indahu Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata. Kemudian saat membasuh tangan kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzu bika minasyu'ami wal halakati. Minasyu'mi wal halakati. Nah, jadi yang keempat, sebelum membasuh muka kita disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan sambil membaca Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati.
Ya, yang kelima, sunnah-sunnah yang dianjurkan atau yang disunnahkan sebelum melaksanakan wudhu, intinya sebelum melaksanakan rukun wudhunya itu adalah al-madmadatu wal istinsyaku, berkumur dan menyerot air ke dalam hidung, berkumur dan menyerot air ke dalam hidung. Nah, cara istinsyak dan berkumur ini ada dua ya. Ada kalanya bisa berkumur dulu, kemudian baru istinsyak. Ada kalanya kita melakukannya bersamaan, yaitu dari satu tangan yang sama dalam kumpulan air yang sama. Mulut masukkan air ke dalamnya, kemudian berbarengan dengan itu kita memasukkan air juga ke dalam hidung. Ta'riful madmadoti hiya idkhalul ma'i ilal fami wa takunu bil yadil yumna. Pengertian kekumur adalah memasukkan air ke dalam mulut dan dilakukannya menggunakan tangan kanan. Jadi nggak dua tangan ya, tangan kanan doang. Ya, jadi itulah kumur-kumurnya, memasukkan air ke dalam mulut menggunakan tangan kanan. Kemudian seperti biasa, supaya lebih sempurna, kita seling-selingin dengan doa, Allahumma a'inni an tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Ini doanya yang dibaca ketika kita berkumur-kumur yang dilakukan sebelum membasuh muka. Kemudian ta'riful istinsyaqi, pengertian istinsyak yang memasukkan air ke dalam hidung. Wa huwa idkhalul ma'i ilal anfi. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Wa yakunu bil yadil yumna, sama dilakukannya juga menggunakan menggunakan tangan kanan, tidak usah dua tangan. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ini yang dibaca ketika memasukkan air ke dalam hidung. Akan tetapi di sini ada lagi tambahan satu sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan rukun wudhunya, yaitu al-mubalaghatu fihi ma li ghairi shaimi, menyangatkan atau melakukan kumur-kumur dan istinsyak itu dengan sungguh-sungguh, dengan sangat sampai ke dalam-dalam, tapi hanya disunahkan bagi orang yang tidak dalam keadaan berpuasa. Apa sih maksudnya al-mubalaghatu fihi ma li ghairi shaim? Wahia fil madmadoti bi ayyablughal ma'u ila aqsal hanak wa wajhayil asnani wal lithati. Maksudnya adalah menyangatkan air atau memasukkan air dengan sungguh-sungguh ila aqsal hanak, sampai ke langit-langit, wa wajhayil asnani wal lithati, dan sampai kemudian gigi dan juga gusi ya. Gusi dan giginya ketok kumur-kumur, ketok kocok-kocok betul-betul sampai kelak-kelakan, sampai bunyi kolok-kolok gitu di dalam tenggorokannya ya. Tapi ini dilakukan bagi orang yang tidak dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau dalam keadaan berpuasa itu tidak dianjurkan karena khawatir ada air yang masuk ke dalam tenggorokan. Wa fil istinsyaki ayyusqidal ma'a bin nafasi ilal khayshum. Dan dalam istinsyak, apa yang dimaksudkan mubalaghahnya tersebut, ayyusqidal ma'a bin nafasi ilal khayshum, memasukkan air ke dalam hidungnya dengan cara disedot, dinafaskan, ilal khayshum, sampai batang-batang hidung, masuk ke dalam, diserot, baru kemudian dising-seringin, sing gitu ya. Nah, diingat bahwa ini disunahkan dilakukan nih, yang al-mubalaghatu fihi ma itu adalah li ghairi shaim, bagi orang yang tidak dalam keadaan berpuasa. Kalau orangnya dalam keadaan berpuasa, maka itu sebaiknya jangan dilakukan karena khawatir nanti bisa menyebabkan puasanya batal. Itu aja bro. Barangkali ada pertanyaan atau komen, silahkan diklik di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.